Sejarah merupakan garis waktu yang tak lekang oleh zaman, karena masa lalu menjadi tonggak peradaban masa kini. Pemikiran, sains, arsitektur, maupun sastra menjadi bukti warisan yang tak pernah pudar. Sejarah merupakan pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus-menerus dievaluasi ulang. Dari situlah kajian sejarah tidak boleh terputus. Artinya bahwa apa yang terjadi pada masa kini merupakan akibat dari kejadian dari masa lalu. Abad pertengahan menjadi titik awal peradaban awal modern. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi yang merupakan ikon fase peradaban kuno. Sejarah yang terjadi di abad pertengahan memiliki dampak lanjutan terhadap konstelasi atau keadaan politik masa kini. Abad pertengahan juga disebut Christian Century, abad Kristen, dikarenakan pada abad ini dominasi agama dan lembaga gereja begitu kuat di Eropa hingga memenuhi semua aspek kehidupan baik sosial, kemasyarakatan maupun politik pemerintahan. Peristiwa-peristiwa penting. 1. Mulai bermunculan kekuatan-kekuatan politik yang berakar kuat di Eropa seperti Inggris, Prancis, serta Jerman. Kedua, menguatnya pengaruh kepausan Romawi yang mengubah pencaturan politik kerajaan-kerajaan di Italia dan di daratan Eropa. Ketiga, lahirnya Islam di Jazirah Arab serta persebarannya begitu cepat sehingga mampu menyapu Kekaisaran Kristen Ortodoks. 4. Terjadinya Perang Salib. Abad Pertengahan, abad kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan disebut juga oleh sejarawan abad ke-19 dari 1801 hingga 1900 Masehi sebagai abad kegelapan. Ada beberapa interpretasi mengenai penamaan yang terdengar menakutkan, yaitu 1. Ditandainya dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, bersatunya monarki-monarki lokal suku Jerman di bekas Kekaisaran Romawi, serta kemenangan Kristiani atas pagarisme di zaman Romawi mengakhiri periode sejarah Eropa kuno atau antikuitas. Ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dikarenakan mendapat tekanan dari agama atau gereja karena dianggap sebagai sihir yang mengalihkan logika manusia tentang ketuhanan. Dianggap tidak terdapat banyak dokumentasi sejarah yang menjelaskan peristiwa di masa itu. Namun seiring berjalannya waktu, arkeologi dan sejarawan berhasil menggali lebih dalam dokumentasi sejarah abad pertengahan. Abad pertengahan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, abad pertengahan awal 500 sampai 1050 Masehi atau 550 tahun. Yang kedua, abad pertengahan tinggi 1050 sampai 1300 Masehi atau 250 tahun. Yang ketiga, abad pertengahan akhir 1300 sampai 1400 Masehi atau 100 tahun. Tahun 500 Masehi dianggap sebagai masa transisi setelah terdisintegrasinya Byzantium dari Romawi Barat yang dijatuhkan pada tahun 476 Masehi setelah Kaisar Romulus Augustulus atau Agustus Kecil dijatuhkan panglimanya sendiri yang orang Jermanik. Jenderal Odoacer, Kekaisaran Romawi Barat pun runtuh, menjadikan Byzantium sebagai tahta tunggal Kekaisaran Romawi dengan Justinius I sebagai Kaisar Agung Nova Romanus Byzantium pada tahun 527 Masehi. Periode awal dengan lahirnya kerajaan Eropa yang dimulai dengan puncaknya Raja Franka, Clovis, dinasti Romanovik, kemenangan Charles atau Martel atas takhta kerajaan Franka sebagai adipati Franka, dinastanya Charlemagne sebagai Kaisar Romawi. Kebangkitan Kekaisaran Calvin, kemunculan dinasti itu yang melahirkan sistem feodalisme di antara suku-suku bangsa Eropa. Periode kedua dimulai dengan lahirnya sistem feodalisme dan munculnya masyarakat tripakti dengan kelas-kelas dari kaum feodal atau bangsawan sehingga masyarakat kalangan bawah kelas petani di rentang waktu yang panjang ini. Masyarakat Eropa telah mengalami kebangkitan di sektor agraris, sehingga lahirnya masyarakat perkotaan sebagai basis kekuatan peradaban. Lahirnya kerajaan-kerajaan baru dari kaum Anglo-Saxon atau Inggris, Frankan atau Prancis, Visigoth atau Spanyol, dan Jerman atau Romawi Suci. Mereka mengadaptasi sistem pemerintahan Romawi dengan membangun lembaga perwakilan, lalu menguatkannya pengaruh kekuasaan Roma yang menjadi rujukan arah kebijakan agama, politik, dan militer sehingga menganisasi perang salib. Pada periode kedua dimulai dengan lahirnya sistem feodalisme dan munculnya masyarakat terbagi dengan kelas-kelas dari kaum feodal atau bangsawan hingga masyarakat kalangan bawah kelas petani. Di rentang waktu yang panjang ini, masyarakat Eropa telah mengalami kebangkitan di sektor agraris, niaga, hingga lahirnya masyarakat perkotaan dan kota sebagai basis kekuatan peradaban. Lahirnya kerajaan-kerajaan baru dari kaum Anglo-Saxon Inggris, Franka Prancis, Visigoth Spanyol, dan Jerman Romawi Suci.
Mereka beradaptasi sistem pemerintahan Romawi dengan membangun lembaga perwakilan, lalu menguatnya pengaruh kekuasaan Roma yang menjadi rujukan arah kebijakan agama, politik, dan militer hingga menginisiasi perang salib. Pada periode kedua ini, juga ilmu filsafat teologi mengalami kebangkitan yang bersinergi dengan pandangan gereja, termasuk lahirnya pemikiran sintesisme Thomas Aquinas atau sintesis posisme. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Thomas Aquinas adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolastisisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Doktor Aquilius dan Doktor Komunis. Nama Aquinas merupakan identifikasi daerah asal leluhurnya di Comune Aquino, Italia, dalam region Lazio masa kini. Periode kedua berakhir pada tahun 1347 sampai dengan 1351. Nah, periode ini berakhir karena adanya wabah penyakit yang dikenal sebagai Black Death. Nah, diperkirakan pada tahun tersebut populasi manusia di dunia itu berkurang sebanyak 200.000 jiwa, dan terbesar itu berada di benua Eropa. Periode ketiga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1400 Masehi terjadi keruntuhan kepausan, sehingga tidak adanya tekanan besar dari gereja yang mengakibatkan ide-ide berlian itu mengalami kemacetan selama berabad-abad. Kaum heretik memulai perubahan sehingga ilmu pengetahuan tidak lagi merupakan hal yang tabu. Runtuhnya dominasi kepausan merupakan awal terbentuknya peradaban modern di Eropa. Itulah sejarah singkat mengenai abad pertengahan, semoga bermanfaat dan terima kasih.